Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, pada mata kuliah psikologi dakwah ini kita akan bahas tentang konsep manusia menurut Islam. Ada 3 konsep manusia menurut Islam, tepatnya dalam Al-Quran ya. Yang pertama adalah manusia sebagai bashar. Bashar itu manusia sebagai makhluk biologis. Manusia yang butuh makan, butuh minum, dan butuh kebutuhan yang lainnya yang halnya bersifat biologis ya, butuh seks dan lain sebagainya. Dan di sini manusia itu sebagai makhluk yang being, statis ya, gitu-gitu aja begitu. Kemudian yang kedua, konsep manusia dalam Islam itu adalah insan. Nah, insan ada yang membedakan dengan bashar tadi. Kan pada hakikatnya manusia itu adalah hewan. Tapi al-insan hayawanun natik. Insan adalah hewan yang sudah bisa berpikir. Dikasih akal pikiran. Jadi ini lebih ke sifat spiritualnya. Manusia bisa berpikir, manusia diberi ilmu ya. Manusia juga diberi amanah, harus memikul amanah. Ini yang menjadi becoming, bergerak maju menuju kesempurnaan. Ini adalah insan. Yang ketiga, konsep manusia dalam Islam itu adalah sebagai anas. Nah, anas di sini adalah sebagai makhluk sosial dan makhluk kolektif. Jadi manusia harus bersosialisasi, harus berinteraksi dengan makhluk yang lainnya. Gak bisa hidup sendiri. Ini terbukti ketika Nabi Adam hidup sendirian di surga. Padahal di surga fasilitasnya sudah wah, sudah ada semuanya, makanan enak, tidur enak, minuman ya, pengen bidadari, pengen apa pula, di surga itu sudah ada. Tapi Adam merasa kesepian. Kenapa? Karena tidak ada teman sebagai manusia. Dan Allah memahami kegalauan Nabi Adam. Kemudian diciptakanlah yang sejenis ya, sama-sama manusia, yaitu Hawa. Akan tetapi beda jenis kelaminnya. Tapi beda jenis kelamin ini bukan untuk diskriminasi. Perbedaan ini bukan untuk diskriminasi. Justru perbedaan ini untuk menciptakan keindahan. Justru dengan perbedaan untuk menciptakan kenikmatan. Jadi jangan fobia dengan perbedaan. Ya, dan pada hakikatnya manusia itu yang sebagai anas ya, makhluk yang harus bersosialisasi dan berinteraksi itu tidak dibedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Nah, teman-teman, dari konsep ketiga tadi sebagai bashar, sebagai insan dan sebagai anas, ketika kita melakukan dakwah, maka kita harus perhatikan ketiga konsep itu. Jangan hanya memperhatikan konsep basharnya saja. Wah, ini butuh makanannya saja. Ini mad'u yang dibutuhkan hal biologi saja, atau ini yang harus dijejalinya adalah spiritual saja, atau ini mad'u adalah yang harus diberikan pencerahan tentang interaksi sosial saja. Tidak, dalam dakwah itu harus diperhatikan ketiganya. Manusia sebagai bashar, manusia sebagai insan, dan manusia sebagai anas. Oke, itu 3 konsep manusia menurut Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.